Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Purina dengan NIM akhir 1004 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya pada LKM 1 Data Mining dengan bahasan materi NumPy. Di sini pertama-tama terdapat soal buatlah array dua dimensi berikut menggunakan NumPy. Dan di sini juga sudah terdapat matriks dua dimensi yang disediakan oleh soal. Langsung saja di codingannya ini, pertama-tama saya memanggil NumPy atau import NumPy dan saya aliaskan dengan NP agar ketika dipanggil eh, lebih singkat dan tidak terlalu panjang penulisannya. Di sini kita jalankan dulu import NumPy-nya agar eh, di soal-soal berikutnya kita tidak perlu mengimportkan NumPy lagi. Baik, sudah bisa. Lanjut di nomor satu, di sini saya membuat variabel array terlebih dahulu dan memasukkan array dua dimensi pada soal ke dalam variabel array ini. Kemudian di sini saya print variabel R-nya. Kurang lebih hasilnya sama seperti array dua dimensi pada soal dan array yang saya masukkan. Dan output yang dihasilkan juga sama dengan array dua dimensi pada soal. Kemudian lanjut nomor 2, buatlah array tiga dimensi berikut menggunakan NumPy. Jadi karena kita sudah memanggil NumPy di atas, maka di sini langsung saya membuat variabel array dan memasukkan array tiga dimensi pada soal ke dalam variabel array. Dan kemudian di sini saya print variabel array-nya. Hasilnya kurang lebih sama eh, antara array tiga dimensi pada soal dan array tiga dimensi yang saya masukkan dan output dari variabel R-nya. Terus lanjut nomor 3. Nomor 3 di sini tambahkan angka satu pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, hmm, jadi pertama-tama kita buat eh, matriks dua dimensinya terlebih dahulu. Seperti pada di soal, di sini terdapat matriks dua dimensi yang berisi 5 baris dan 4 kolom, di mana baris ganjilnya itu ditambahkan dengan satu. Di sini terdapat baris satu, 3, dan 5 yang akan ditambahkan angka satu. Kemudian kolom genap ditambahkan angka 2. Jadi kolom kedua ini dan kolom keempat ini akan ditambahkan angka 2. Eh, di codingannya ini pertama-tama kita buat variabel array-nya dan memasukkan eh, array dua dimensinya ke dalam variabel R. Kemudian untuk mencari baris ganjilnya, di sini saya menggunakan titik dua dan dua, di mana eh ini mengambil seluruh array dengan spasi 2 dan ditambahkan satu. Terus di sini untuk mencari kolom genapnya, di sini terdapat titik 2, koma, kemudian satu titik dua dan dispasikan 2. Dan ini untuk kolom genapnya ditambahkan oleh angka 2. Kemudian setelah itu di print variabel R-nya yang sudah di, dipilih dan ditambahkan seperti ini.
Kemudian hasilnya seperti ini. Jadi ketika baris ganjil atau baris satunya ini itu ditambahkan satu, maka di sini baris satu dan kolom satunya itu menjadi dua. Jadi satu tambah satu menjadi dua. Kemudian di baris pertama dan kolom kedua ini terdapat angka 11 karena dari angka 8 ini dia berada di baris pertama ditambah satu menjadi 9 dan dia berada di kolom kedua menjadi ditambahkan 2 menjadi 11. Kemudian seperti pada baris kedua dan kolom kedua ini menjadi 4. Kenapa? Karena dia berada di kolom kedua, jadi tidak di baris kedua, jadi tidak diapa-apakan, tetapi dia berada di kolom kedua. Jadi ditambahkan 2, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi seperti itu. Terus lanjut di nomor 4. Balik sumbu Z ray 3 dimensi berikut. Nah, jadi pertama-tama kita buat variabel R4-nya dan memasukkan matriks atau array 3 dimensinya ke dalam variabel R4. Nah, kemudian di sini saya untuk membalikkan menjadi sumbu Z, di sini saya menggunakan flip dengan aksisnya 2. Kemudian kita print rflip-nya atau variabel rflip yang membalikkan menjadi sumbu Z. Nah, sumbu Z ini dibalik per baris. Jadi, kolom yang berada di sebelah kanan akan berada di sebelah kiri. Dan kolom yang berada paling sebelah kiri akan berada di paling sebelah kanan. Jadi, ini dibalik per barisnya. Jadi, seperti ini. Misal di baris 1, 785. Nah, karena di flip dengan aksis 2 atau dibalik jadi sumbu Z, jadinya 587. Jadi terbalik secara baris. Kemudian sama seperti baris kedua, di sini ada 477, kemudian hasilnya menjadi 774. Begitupun sampai baris terakhir. Lanjut di nomor 5, ubahlah array pada soal 4 menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6. Petunjuknya gunakan perintah reset. Nah, pertama-tama sama seperti nomor 4 sebelumnya, kita menuliskan array 3 dimensinya terlebih dahulu. Di sini saya membuat variabel R4 dan mengisinya dengan array 3 dimensi. Kemudian, sini saya menggunakan reshape dengan ukuran 6 kali 6. Kemudian di print array reshape atau print variabel array reshape-nya dan hasilnya seperti ini. Cara kerjanya bagaimana? Di sini pertama-tama eh, per elemen ini, elemen satu, 2, dan 3 ini di flatten atau di flatkan secara mendatar dan kemudian tiap angkanya ini akan diurutkan dari kiri ke kanan sebanyak 6 karena di sini ukurannya 6 kali 6. Seperti itu. Jadi hasilnya ini nanti akan urut dari atas sampai bawah. Di sini 785. Di sini sudah mengisi 3 angka baris pertama. Kemudian dilanjutkan dengan 477, 3 angka selanjutnya untuk baris pertama. Kemudian di baris kedua ada 719. Di tiga, tiga kolom pertama di baris kedua. Terus dilanjutkan 5410. Kurang lebih seperti ini. 785, 477, kemudian lanjut di bawahnya 719, 5410, dan sampai terakhir ini. Lanjut di nomor 6. Di nomor 6 ini, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, jadi di sini soal memiliki matriks kiri dan harus yang harus kita ubah menjadi
sama persis dengan sebelah kanan. Di sini saya menemukan pola bahwasanya 5, 10, 10, 7 ini di matriks sebelah kanannya berada di baris keempat. Dan eh, dan dari yang matriks sebelah kiri 5, 10, 10, 7 ini di sebelah kanannya 5, 10 itu berada di sebelah kanan, kemudian 10, 7 berada di sebelah kiri. Jadi di sini saya melakukan slicing terlebih dahulu secara baris menjadi dua bagian yaitu tiga-tiga baris agar baris pertama ini bisa berada di baris keempat. Setelah slicing tiga-tiga baris tersebut, baris tiga baris atas ini akan saya letakkan di tiga baris bawah dan tiga baris bawah ini akan saya letakkan di tiga baris atas. Nah, bagaimana setelah saya slicing seperti ini atas bawah, kemudian saya variabelkan step dengan nampai concatenate, concatenate dengan menuliskan bawah terlebih dahulu dan atas dengan aksisnya 0. Atau agar posisinya tetap 4 kolom dan 6 baris ini. Kemudian kurang lebih hasilnya nanti ini untuk matriks kiri yang belum diubah dan ini untuk yang step atau yang sudah diubah atas bawah. Jadi di mana baris pertama itu sudah berada di baris keempat. Nah, selanjutnya dari matriks atau array dua dimensi step ini kita kita sizing lagi menjadi dua bagian secara kolom, jadi antara dua dua kolom kiri dan dua kolom kanan. Kemudian kita tukar tempatnya, yang sebelah kiri berada di kanan dan sebelah kanan berada di kiri. Di sini saya menggunakan variabel hasil untuk menggabungkan atau mengconcatenate kanan terlebih dahulu baru kiri. Dan di sini saya menggunakan aksis satu agar posisinya tidak ke bawah atau tetap tetap memiliki 6 baris dan 4 kolom. Di sini untuk hasil akhirnya dapat dilihat bahwa dari 5 10 yang berada di depan ini di hasil itu 5 10 berada di belakang, kemudian 10 7 yang berada di belakang ini bisa berpindah ke depan. Nah, hasil inilah yang sudah mirip atau sama dengan matriks di sebelah kanan. Seperti itu. Jadi eh, di dari yang matriks kiri ini di baris pertama ada 5 10 10 7, di hasil atau di matriks kanan ini eh, angka baris keempatnya itu 10 7 5 10 dan baris pertamanya yang tadinya di baris keempat itu dari matriks kiri 1893. Hasil akhirnya sama seperti matriks sebelah kanan pada soal, itu di baris pertama 9318. Seperti itu. Eh, itu tadi penjelasan pengerjaan eh, LKM 1 data mining saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.